Diplomasi Amerika Serikat pada Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua. Saat Perang Dunia Pertama meletus pada tahun 1914, Amerika Serikat di bawah presiden ke-28-nya, Woodrow Wilson, menyatakan tetap netral. Situasi ini diperkuat dukungan rakyat Amerika terhadap sikap presiden. Selama netral, banyak warga Eropa yang tinggal di Amerika memberitahu kepada warga Amerika mengenai kekejaman Kekaisaran Jerman karena telah menginvasi wilayah Belgia dan Prancis. Hal tersebut diperkuat oleh beberapa media Amerika yang memberitakan soal kekejaman perang oleh Jerman. Dengan begitu, pandangan orang-orang Amerika menjadi negatif kepada Jerman. Sebelum Perang Dunia Pertama meletus pada 1914, jalur laut di Atlantik Utara sangat ramai oleh kapal-kapal Eropa yang ingin pergi ke Amerika. Begitu pula sebaliknya. Selama Perang Dunia Pertama berlangsung, walaupun Amerika memberi sikap netral, tetapi negara tersebut bersedia mengekspor keperluan perang untuk blok sekutu, seperti besi, senjata, ataupun alat-alat medis. Namun statusnya adalah membeli sebagai kerjasama dagang antar negara. Kekaisaran Jerman yang ingin memenangkan Perang Dunia Pertama tentu menjalankan semua amunisinya termasuk teritori laut. Pada tahun 1915, Kekaisaran Jerman memproduksi dengan jumlah besar untuk membuat kapal. Tujuannya agar Kekaisaran Jerman tidak hanya menang lewat jalur darat. Kekaisaran Jerman memerintahkan agar kapal-kapal tidak melintas di Atlantik Utara, termasuk dari negara netral. Kekaisaran Jerman dengan tegas akan menembaki dan menenggelamkan kapal-kapal yang melintas di Atlantis Utara. Pada saat itu, Amerika memang menjual material untuk blok sekutu sehingga harus mengirim alat-alat perang untuk Inggris. Dan jalur satu-satunya laut adalah lewat Atlantik Utara. Tanggal 28 Januari 1915, kapal William Fleet yang merupakan kapal dagang Amerika tidak menghiraukan peringatan Kekaisaran Jerman dengan melintas di jalur yang dilarang. Maka, kapal tersebut ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Jerman. Berkat kejadian itu, Amerika Serikat mengadakan sidang di parlemen untuk Kongres membahas sesekali untuk ikut serta dalam Perang Dunia Pertama. Pada 6 April 1917, dengan menggelontarkan dana 250 juta US dollar untuk danai Amerika dalam Perang Dunia Pertama, Presiden Woodrow Wilson memerintahkan untuk memobilisasi pasukan dengan memberlakukan wajib militer untuk membalas tindakan Jerman. Undang-undang tersebut disetujui oleh lembaga legislatif Amerika. Presiden Wilson akhirnya mendeklarasikan perang terhadap Jerman. 3 hari setelah Kongres disahkan, beberapa tentara Amerika dikirim ke Eropa untuk membantu Inggris dan sekutu. Pada tanggal 1 Desember 1917, Amerika Serikat juga menyatakan perang kepada Austro-Hungaria sehingga Amerika benar-benar terlibat pada Perang Dunia Pertama untuk membela sekutu. Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua yang terjadi tahun 1939 hingga 1945, keterlibatan Amerika pada Perang Dunia Kedua tidak jauh beda ketika Perang Dunia Pertama. Polanya hampir sama, yang mana saat perang di Eropa dan Asia Timur, Amerika Serikat tetap netral saat Perang Dunia Kedua meletus. Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt. Perang Dunia Kedua sendiri merupakan negara-negara alumni Perang Dunia Pertama. Hanya saja terjadi formasi di dalam dua kubu yang berperang. Jerman yang dipimpin oleh Partai Nazi di bawah Adolf Hitler posisinya masih berseberangan dengan blok sekutu. Hanya saja kerajaan Italia dan Kekaisaran Jepang yang dulu di pihak sekutu akhirnya membelok dengan memihak ke Jerman. Sementara untuk Amerika Serikat tetap condong di pihak sekutu. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, Presiden Roosevelt sudah mempersiapkan pasukannya, akan tetapi masih menunggu respon rakyat Amerika untuk menyetujui kebijakan presiden. Selayaknya negara yang demokrasi, maka sebelum Amerika terlibat dalam perang, Amerika masih berhubungan baik dengan Kekaisaran Jepang. Tahun 1940, kelompok fasisme Jepang bercita-cita untuk menghubungkan wilayah Pasifik dalam kekuasaan Jepang, dimulai dari wilayah Soviet bagian timur hingga Hindia Belanda di selatan. Maka dimulailah propaganda Jepang untuk menyatukan wilayah dengan membebaskan wilayah tersebut dari penjajahan bangsa Barat. Memasuki tahun 1941, Kekaisaran Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah mulai dari Soviet hingga Indochina atau Vietnam. Melihat invasi Jepang yang meluas, Amerika Serikat akhirnya membekukan aset-aset pemerintahan di Amerika. Membekukan aset-aset pemerintahan Jepang di Amerika, termasuk perusahaan-perusahaan minyak Jepang di Amerika. Kejadian itu tidak berdampak bagi Kekaisaran Jepang karena pihak Jepang bisa mendapatkan pasokan minyak dari tanah invasinya di kawasan Asia Tenggara. Tanggal 19
11 Maret 1941, Amerika lewat Presiden Roosevelt mendatangi kebijakan Land-Lease yang isinya Amerika siap membantu sekutu untuk mengekspor minyak, logistik, tenaga ahli, makanan, dan material perang. Hal itu mengharuskan Amerika untuk menghentikan hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Jepang. Lagi-lagi, pemerintahan Jepang hanya diam saja karena menganggap hal itu hanya karena keperluan dagang Amerika. Melihat pengaruh Kekaisaran Jepang di kawasan Asia Tenggara semakin meluas, akhirnya Amerika menghentikan ekspor besi tua kepada Jepang. Di posisi inilah Kekaisaran Jepang benar-benar marah kepada Amerika karena besi tua merupakan bahan utama yang untuk membuat alat-alat perang. Hal itu diyakini Amerika Serikat bahwa tindakan ini akan memicu perang dengan Jepang. Akhirnya, Jepang memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Amerika Serikat dengan menyerbu ke pangkalan laut Amerika yang sedang berlabuh di Hawaii, atau yang dikenal sebagai insiden pengeboman. Pada tanggal 7 Desember 1941, di pagi hari, 10 jam setelah serangan di Pearl Harbor, Jepang langsung menginvasi wilayah Filipina yang merupakan wilayah jajahan Amerika. Esok harinya, Presiden Roosevelt menghubungi Perdana Menteri Inggris untuk menagih janji yang mana Amerika Serikat bersedia membantu sekutu lewat kebijakan Land-Lease. Jika Amerika diserang blok poros, maka blok sekutu harus membantu Amerika. Akhirnya, Amerika mengadakan kongres untuk mengutuk balik tindakan Jepang, sekaligus menyatakan perang terhadap Jepang. Kongres ini didukung penuh oleh negara-negara sekutu, maka dibuatlah rencana serangan balik oleh pihak Amerika. Selama 5 bulan, Amerika mempersiapkan pasukannya untuk membalas insiden itu. Akhirnya, tanggal 18 April 1942, Amerika Serikat melancarkan serangan ke kota Tokyo, ibu kota Jepang. Serangan ini disebut Doolittle, langsung di bawah pimpinan Jenderal James Howard Doolittle. Operasi ini berjalan sukses, membuat pihak Jepang kewalahan. Setelah operasi ini, Amerika benar-benar ikut Perang Dunia Kedua dan terus terlibat pertempuran dengan Jepang di wilayah Pasifik Barat, seperti pertempuran Midway, pertempuran Guadalcanal, pertempuran Rah Solomon, pertempuran Nugini, pertempuran Saipan, dan berakhir di pengeboman Hiroshima Nagasaki. Dan 6-8 Agustus 1945 menegaskan kemenangan Amerika atas Jepang sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan kemenangan blok sekutu.